warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15, yaitu keterampilan berbahasa adalah kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara efektif dan efisien. Keterampilan berbahasa meliputi 4 aspek, yaitu kemampuan mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis. Kemampuan mendengarkan melibatkan kemampuan seseorang dalam memahami informasi yang disampaikan oleh orang lain melalui lisan. Keterampilan ini penting dalam berkomunikasi secara efektif dan untuk memahami instruksi, petunjuk, atau masukan dari orang lain. Kemampuan berbicara berkaitan dengan kemampuan seseorang untuk mengungkapkan diri secara lisan, jelas dan efektif, dan melibatkan pengguna kosakata yang tepat, tata bahasa yang benar, dan pemahaman yang baik tentang kaidah dan konvensi komunikasi. Kemampuan membaca melibatkan kemampuan seseorang dalam memahami teks tertulis. Ini meliputi pemahaman kata-kata, kalimat, paragraf, dan makna keseluruhan teks. Kemampuan membaca penting dalam memperoleh informasi, belajar, dan mengakses sumber daya yang berbeda. Kemampuan menulis adalah kemampuan seseorang untuk diekspresikan pikiran, ide, dan informasi dalam bentuk tertulis. Keterampilan menulis melibatkan kemampuan mensinkronisasi gagasan, menggunakan tata bahasa yang benar, dan menghasilkan teks yang jelas, terstruktur secara keseluruhan. Keterampilan berbahasa yang baik memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan efektif dan efisien, baik secara lisan maupun tertulis. Keterampilan ini penting dalam banyak aspek kehidupan, termasuk di tempat kerja, pendidikan, dan hubungan sosial. Dengan meningkatkan keterampilan berbahasa, seseorang dapat meningkatkan kemampuan untuk berkomunikasi dengan orang lain, memperoleh pengetahuan baru, dan mencapai tujuan pribadi dan profesional. Hakikat keterampilan menyimak adalah bahwa kemampuan menyimak adalah keterampilan penting dalam berkomunikasi dan memahami informasi. Keterampilan menyimak yang baik, seseorang dapat memahami dan menafsirkan apa yang dikaitkan oleh orang lain secara efektif. Menekankan pentingnya keterampilan menyimak dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan mengembangkan keterampilan ini, seseorang dapat meningkatkan kemampuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik dan secara keseluruhan menjadi individu yang lebih efektif dan terampil dalam memproses informasi. Hakikat keterampilan menyimak adalah bahwa kemampuan menyimak adalah keterampilan yang penting dalam berkomunikasi dan memahami informasi. Dengan keterampilan menyimak yang baik, seseorang dapat memahami dan menafsirkan apa yang dikatakan oleh orang lain secara efektif. Berbicara adalah bahwa kemampuan berbicara dengan baik dan efektif adalah keterampilan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Keterampilan berbicara yang baik memungkinkan seseorang untuk berkomunikasi dengan jelas, mengaruhi orang lain, dan membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Keterampilan berbicara adalah keterampilan yang dapat mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam berbagai
aspek kehidupan, baik dalam hubungan pribadi, pendidikan, karir, maupun kehidupan sosial. Dengan mengembangkan keterampilan berbicara yang baik, seseorang dapat lebih efektif dan menyampaikan ide, mempengaruhi orang lain, dan mencapai tujuan mereka. Kesimpulan tentang keterampilan membaca literal dan pemahaman adalah bahwa keduanya merupakan komponen penting dalam proses membaca yang efektif. Membaca literal mengacu pada kemampuan untuk mengenali dan memahami makna langsung dari teks yang sedang dibaca, dan termasuk pemahaman terhadap kata-kata, kalimat, dan struktur teks. Pemahaman membaca di sisi lain melibatkan kemampuan untuk menginteragasikan, menganalisis, dan menginterpretasi informasi yang terkadang dalam teks. Ini melibatkan pemahaman konteks, inferensi, menarik kesimpulan, dan mengaitkan informasi yang ditemukan dengan pengetahuan yang ada. Keterampilan membaca literal menjadi landasan penting untuk mengembangkan pemahaman membaca yang lebih tinggi. Tanpa pemahaman literal baik, akan sulit untuk membangun pemahaman yang mendalam tentang teks yang dibaca. Namun, pemahaman membaca tidak terbatas pada pemahaman literal saja. Ini mencakup pemahaman inferensial dan kemampuan untuk melihat hubungan yang lebih luas antara informasi yang terkandung dalam teks membaca. Membaca kritik dan adalah kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan memahami teks yang dengan cara yang lebih dalam. Ini melibatkan kemampuan untuk mengenali argumen yang disajikan, menilai bukti yang mendukungnya, mengidentifikasi kelemahan dalam penalaran, dan mengambil kesimpulan yang rasional. Membaca kritik membantu kita menjadi pembaca yang cerdas dan kritik terhadap informasi yang diterima. Keterampilan membaca yang kritis dan kreatif penting untuk terus berlatih, mengasah kemampuan analisis dan pemikiran kritis, serta terbuka terhadap perspektif yang berbeda. Dengan pemanfaatan kedua aspek, kita dapat meningkatkan pemahaman dan interpretasi kita terhadap teks, serta menjadi pembaca yang lebih efektif dan kreatif. Kesimpulan, keterampilan menulis merupakan aset berharga dalam kehidupan pribadi, pendidikan, dan karir. Seseorang dengan mengembangkan keterampilan menulis yang baik, seseorang dapat mengungkapkan diri dengan jelas, mempengaruhi orang lain, dan mencapai kesuksesan dalam berbagai bidang kehidupan. Puisi adalah bentuk sastra yang menggunakan bahasa yang indah dan rintis untuk menyampaikan perasaan, pikiran, atau pengalaman penulis. Puisi sering kali memiliki pengaturan yang berbeda dari prosa dan drama. Puisi biasanya memiliki struktur yang lebih teratur, seperti penggunaan rima, ritme, dan metrum yang khas keindahannya. Puisi terletak pada penggunaan kata-kata yang dipilih dengan cermat, penyusunan baris yang efektif, dan penggunaan gaya bahasa yang kreatif. Puisi memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosi dan gagasan dengan cara yang singkat dan padat. Prosa adalah bentuk sastra yang umum digunakan dalam narasi fiksi dan non-fiksi. Prosa tidak mematuhi pola atau ritme yang kaku seperti puisi, dan seringkali ditulis dalam bentuk paragraf yang terhubung secara alami.
alami. Penulis prosa memiliki kebebasan dalam menggunakan bahasa dan kalimat untuk menceritakan kisah, menyampaikan informasi, atau menggambarkan situasi. Prosa cenderung mengutamakan penjelasan yang detail dan pengembangan karakter yang mendalam. Bentuk-bentuk prosa yang umum meliputi novel, cerpen, esai, dan artikel. Drama adalah bentuk sastra yang ditulis untuk dipentaskan di atas panggung. Drama melibatkan dialog antara karakter yang berinteraksi dalam suatu cerita. Drama membutuhkan kolaborasi antara penulis, sutradara, dan para aktor untuk membawakan cerita tersebut kepada penonton. Drama memiliki struktur yang terorganisir dengan pembagian adegan dan tindakan serta penggunaan arah panggung untuk memberikan petunjuk kepada para aktor. Drama mampu polarisasi konflik manusia, menggambarkan interaksi sosial, dan menghidupkan cerita dengan perpaduan dialog, tindakan, dan settingan panggung. Dalam kesimpulannya biasa mencerminkan pesan utama yang ingin disampaikan kepada penerima. Surat kesimpulan dapat berupa ringkasan dari poin-poin penting yang telah dibahas dalam surat, pengarahan tindakan atau respon yang diharapkan dari penerima, atau penekanan kembali pada tujuan surat tersebut. Kesimpulan karya ilmiah menggambarkan hasil penelitian atau analisis yang telah dilakukan, mengevaluasi implikasi dari temuan tersebut, dan memberikan rekomendasi atau saran untuk penelitian. Tindakan praktis yang dapat diambil berdasarkan temuan tersebut. Keterampilan menulis non-fiksi resensi adalah kemampuan untuk menyampaikan informasi dan pendapat dengan jelas, objektif, dan akurat dalam tulisan yang tidak bersifat fiksi. Hal ini melibatkan kemampuan untuk melakukan penelitian yang baik, menganalisis, menafsirkan data, serta menyusun argumen yang kuat. Kesimpulan menulis buku laporan melibatkan kemampuan untuk menyampaikan informasi yang sistematis dan terorganisasi tentang suatu topik atau suatu subjek dalam bentuk buku. Buku laporan seringkali melibatkan penelitian yang luas, pengumpulan data yang akurat. Struktur buku laporan harus terdiri dari pengantar, tinjauan, literatur, metodologi penelitian, hasil penelitian, analisis data, kesimpulan, dan daftar pustaka. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.